Terus ada kata-kata, saya juga tertarik dengan Stanislavski. Oke. Mungkin saya tidak mengetahui seluruh sistemnya seperti apa, tapi ada kata-kata sederhana. Biarkan kebenaran itu menjadi nyata di atas panggung. Itu kata Stanislavski. Tapi tetap biarkan ia menjadi artistik. Ya. Biarkan ia mengangkat kita. Kita ubah peran ini menjadi sesuatu yang indah. Sederhana, lengkap, mulia, dan suci bagi penonton. Hai, akhirnya kita bisa memulai podcast lagi. Ya. Setelah 2 tahun lamanya vakum. Udah 2 tahun, Be? Lebih kurang 2 tahun. Jadi konten terakhir kita itu kalau yang podcast Bincang Naskah kalau nggak salah sama siapa ya? Rani. Oh ya, Kak Rani Rabun. Jadi akhirnya hari ini kita bisa mulai podcast lagi, podcast Aktoredia ya, di ruangan yang serba positif ini. Ya bersama seorang teman, abang juga, Bang Anip. Kita akan bincang-bincang nanti sama Bang Anip selama 1 jam penuh kurang lebih tentang satu naskah yang pernah bagi saya seingat dan sepengalaman saya cukup fenomenal, Be. Ya. Karena membuat merinding. Itu ujian tugas akhirnya Bang Anip ya. Where the cross is met. Di mana tanda silang Di tertera? mana tanda silang tertera karya Eugene O'Neill. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita berkenalan dulu, Be. Ya. Mungkin teman-teman belum ada yang kenal, kalau kita udah kenal baik dengan Bang Anip. Silakan. Kita mulai dari mana nih? Dari mana nih, Be? Tanya-tanya dong. Oh iya. Jadi Bang Anip, sebelum kita masuk nanti ke naskah, Iya, ke TA Bang Anip, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Jadi Bang Anip ini aktor. Saya tidak yakin kalau menyatakan Tapi termasuk aktor ini. Tapi termasuk aktor, Iya, karena kan iya. Bang Anip bermain teater juga bermain film Iya. gitu. saya tidak pede aja kalau bilang dia aktor. Berarti masuk teater tahun berapa Bang Anip? Kalau masuk teater itu tahun 2011. Itu 2000. pas SMA tuh. Itu memang diniatkan teater gitu? Oh, tidak. Tidak, sangat tidak. Sangat tidak. Berarti sama ya? Tercebur semuanya. Saya tidak pernah mengenal apa itu teater. Jadi sebelum itu pengen masuk apa Bang Anip? Tidak tahu juga. Sebenarnya yang duluan kuliah di kampus itu saudara saya, abang saya. Oh, Karena ikut-ikutan, saya juga ikut kuliah di tempat yang sama. Terus ada beberapa jurusan ya menurut saya rencananya kuliah apa? kayak musik, TV, misalnya Oh, film. Ada pilihan-pilihan itu saya kayaknya nggak mampu, nggak bisa main musik, nggak terlalu gitu. Karawitin nggak ada semangat. Jago. Terus ada jurusan teater yang saya tidak tahu namanya dan tidak pernah mengenal. Terus saya ada teman saya si Fauzan ngajak saya ini aja. Ya ternyata Oh, jadi sebelumnya pengen mengambil musik dan TV? Enggak? enggak ada. Nggak Enggak ada. ada. Itu sebelum mendaftar itu. Maksudnya punya keinginan ngambil seni gitu Bang? Anip? Atau Sebenarnya udah punya ikut karena basic? saudara. Terus abang saya kuliah di Oh. situ, saya ingin kuliah juga di situ biar ada teman, biar orang tua saya bayar kosnya nggak terlalu mahal bisa. Berarti jauh sebelum sekolah Bang Anip udah punya bakat seni berarti? Udah hobi berkesenian, paling enggak main musik gitu? Kalau berkesenian sih enggak lah, tapi kalau bermain musik ya. Bermusik Saya ya. punya band dulu. Ya band. Gitaris. Gitaris, dulu vokalis juga. Oke, enggak bahas musik ya. Nanti kena marah sama Pak Direktur. Jadi bakat seni memang udah dari dulu. Bang Anip tinggal di Tinggal bisa di dikasih tahu. Kalau saya tinggal di Bukit Tinggi, guys. Iya, guys. Bukit Tinggi. Ya Bukit Tinggi, guys. Saya itu besar di semacam
waktu umur dari 5 tahun sampai 13 tahun tuh saya besar di lingkungan terminal. Karena ibu saya jualan di situ. Oh, di terminal. Tapi tidak terlalu terminal, ngerti maksud saya? Gimana maksudnya? Maksudnya kalau terminal itu emang tempat Ya, kesannya apa ya? ya. Keras kesannya. Keras. Ini terminal juga tempat Keras pemberhentian juga. Lumayan keras tapi agak damai lah. Karena ada banyak anak ngamen yang sering nongkrong di rumah saya. Jadi pengetahuan saya tentang kesenian sedikit banyak dari anak-anak itu. Berarti jauh sebelum Bang Hanif masuk di isi Padang Panjang 2011 itu pengetahuannya atas teater dan apalagi acting nol ya? Nol Nol sekali, besar. Nol sekali. Tapi saya dari kecil, bukan dari kecil, dari SD, saya emang pecinta film. Saya nonton Oh, film. film. Film apa dulu Bang Hanif? Yang Kalau mulai berbagi. ya kalau Siapa tahu seera. ini terlalu jauh. Seumuran Pak. Ya kira-kira dulu sosok aktor ya di satu film misalnya yang membuat Bang Hanif terpesona lah. Itu waktu saya baru masuk SMA. Terus saya dikasih film oleh om saya. Tonton ini katanya. Filmnya itu The Good Father. Itu the best. The Good The Father. best. Iya. 1, Itu 2, yang 3. bikin. Hah? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini ada ini Godfather. Marlon Nah, Brando. tapi bukan pertama saya terkesan dengan Marlon Brando. Wish. Karena aktingnya sangat natural saat bermain kucing, Kejam sambil ya berbicara aktingnya. gitu. Tapi saya lebih terkesan di yang kedua kepada siapa namanya lupa saya yang baik punya tai lalat di sini. Yang jadi Marlon Brando Ya, muda. ah. Itu saya lebih terkesan ke situ. Oke. Aktor favorit saya juga. Terus saya dapat film lagi. Itu film tahun 90-an kalau nggak salah. Namanya Forrest Gump. Oh, Forrest Gump ya. Diperankan oleh Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks. Itu menurut saya melihat itu menggelikan menurut saya. Senang ya. di umur apa di umur SMP itu Bang Dan. Pas masuk SMA. Oh, pas masuk SMA Kalau udah film-film tuh dapat SMA. akses asupan film-film yang saya pikir cukup mumpuni ya. Iya. Secara kualitas Kalau apalagi acting. waktu nonton itu, nih kalau boleh tahu gambaran tentang misalnya Forrest Gump si Tom Hanks memainkan perannya. Waktu kita SMA kan kadang-kadang pikiran kita kan belum jelas ya semuanya mau ini Kalau mau. saya SMA nonton apa ya? Enggak, karena Di sini ada setan atau atau aduh, Dewi Persik tontonan. enggak lah. Ya kan waktu SMA itu kan gara-gara terpesona melihat Tom Hanks, apanya kira-kira yang bikin tertarik melihat? Oh, jujur kalau waktu SMA karena sebelum masuk teater kan kita belum punya pemikiran bagaimana acting atau segalanya. Tapi emang kita nonton ya kita menikmati permainan itu tanpa embel-embel di belakang. Justru saya Sangat alami dan Alami. awam lah sebenarnya yang ini. awam. Saya tidak ada penilaian terhadap acting dan saya merasakan apa yang yang diberikan Tom Hanks. Saya ada nonton Godfather. Nah, itu aksesnya karena murah. Kebetulan di depan rumah saya itu tempat rental kaset dulu CD itu waktu saya itu. Oh. Selain kaset itu kaset apa Kaset Bang CD. kira-kira yang Kaset maksudnya yang dirental gitu? Oke. Kaset. Yang mana ya? Yang masih batas wajar lah. Yang dirental itu. Oke, berarti 2011 masuk teater. Iya. Terus tamat SMA, terus saya nganggur setahun. Oh, sempat nganggur, Bang. Sempat nganggur. Banyak tiduran di rumah, main-main ya dan ngeband juga. Akhirnya memutuskan untuk kuliah. Saya ikut karena abang saya udah duluan kuliah di kampus seni. Karena saya tidak tahu kuliah itu apa juga, harus apa gunanya juga Nggak tahu ya. Saya ikut-ikut aja. Ternyata beberapa pilihan saya milih teater. Jurusan yang tak pernah saya kenal sebelumnya. Kesan awal di teater Bang Neb 2011. 2011 ya. Di awal-awal itu saya mencoba mencari-cari tahu. Maksudnya shock nggak? Maksudnya kan nggak tahu tuh sebelumnya nggak mengenal teater terus tuh tiba-tiba harus langsung terjun dan belajar teater gitu. Sempat shock atau gimana? Atau menikmati malahan? Mungkin saya tidak shock, enggak. Karena saya
pas di awal-awal masuk ditemani ada senior, mungkin menggait saya, terus ada dosen yang mengarahkan saya. Jadi dosen itu ngasih tahu saya logika atau teater itu seperti apa. Ini menurut saya menyenangkan, justru tidak shock saya. Ya shocknya lihat senior yang soal teaternya enggak. Oke. Well, Tapi perasaan kenal dulu tahun 2012 kalau gue pertama kenal sama si Anit nih. iya sama Bang Ajib ya. Kalau waktu itu keluar dari WC, benerin celana. Bukannya kalian pernah satu garapan? Pernah. Enggak, maksudnya pertama kenal. Oh, itu. Pertama bertemu. Pertama kenal, Oh, bertemu. gitu. Pertama tatap muka. Ya. Pokoknya saya 2013 dong, Be. Awal masuk. Jadi kesan pertama sebagai satu sosok senior yang merubah kesan Jijik. bukan jijik. Jadi kan kalau kita anak baru tuh kan masuk tuh ngelihat senior tuh kesannya wah mengerikan dan segala macam. Nah, terus ketemu Bang Hanif, ini apa? 180 Kebalikan. derajat. Iya, kebalikan. Saya padahal sudah berusaha sangat bersanggarang ramah, gitu. murah senyum dan nggak hobi marah-marah. Berarti apa karir menjadi aktornya di teater itu Bang Hanif? Ya pas kuliah 11. teater. Itu memang apa? Pemeranan. Ya saya ambil minat pemeranan saya. Ya menurut saya Kenapa pemeranan? Kenapa tidak penyutradaraan atau dramaturgi? pada waktu itu saya berpikir ya saya punya semangat di situ. Saya apa ya punya ada semacam apa itu namanya? rasa ingin tahu yang lebih Rasa tentang ingin dunia tahu peran. ya tentang dunia peran gitu. Sangat menyenangkan bagi saya. Terus kalau saya lihat penyutraan saya agak berat bagi saya. Tapi oke, makanya bener dari yang Tidak, lain. terlalu. Oh ya, Yang harapan. bikin orang nangis itu. Ah, Mengapa kau culik anak kami? Beratnya sutradara itu wah. Bisa aja bocah. Pertama kali digarap, garapan kedua itu ya sama Anit. Itu yang kedua. Anak kami yang kedua. Itu yang ya mengesankan bagi saya sebenarnya. Anit juga tahu bagaimana cara mendirect pemain. Ya. Tidak juga. Itu dibantu dosen gitu. Oke, pertunjukan pertama Bang Hanif yang kira-kira Berkesan. iya membuat Bang Hanif, wah ini dunia peran ini oke nih. Oh iya. Buat didik apa? Pertama tuh saya baru masuk semester 1 kalau nggak salah, langsung digarap oleh senior. Ya biasanya kan ya kadang-kadang harus diraba-raba dulu baru bisa main gitu. Tapi enggak, saya langsung digarap oleh senior, langsung pentas festival di Padang. Festival teater remaja. Teater remaja, teater realis waktu itu Di tahun Taman Budaya. 2011. Ya di Taman Budaya. Ya, itu. Yang kedua siapa Bang Hanif? Masih ingat? Bang Ferry. Oh, Bang Ferry. Naskah. Naskah Pagi Bening. Pagi Bening. Oh, Pagi iya, Bening. iya, Siapa iya. ya? Juanito. Wanito. Theodor siapa? Theodor. Joaquin Alvarez. Iya. Ya. Itu pengarangnya. Salah. Itu, tapi itu nggak terlalu berkesan karena saya itu masih arahan sutradara. Jadi bukan keinginan saya. Jadi saya karena takut juga dimarahin kalau enggak kak senior kan. Yang berkesan itu setelah pentas setelah itu. Kebetulan itu hari teater sedunia atau apa kalau nggak salah. Pentas di pasar memainkan Naskah Arifin. Yang matahari di Matahari di sebuah yang kecil. Itu emang settingnya emang sengaja main di pasar. Settingnya di pasar, ya semuanya di pasar dilakukan dan penontonnya orang-orang pasar. Dan penontonnya orang-orang Iya, pasar. reaksi yang diberikan penonton itu sangat menyenangkan bagi saya. Itu yang membuat saya berkesan bermain waktu itu. Terus ketika saya proses di latihannya, naskah-naskah Arifin itu sangat melekat dengan diri saya. Menurut saya, saya tidak mau juga memaksakan saya seperti itu, tapi kayaknya saya punya pengalaman seperti ini deh. Nah, jadi saya enjoy memainkannya waktu itu. Berarti punya kedekatan pengalaman dengan apa yang ditulis naskah. Oh iya, karena konteks di hidup di terminal tadi mungkin Bang Hanif. Bisa jadi, Mungkin, bisa ya. jadi, bisa jadi.
Ini nyocok-nyocokin aja sebenarnya. Nggak ada teori khusus. Bisa jadi. Itu debut awal berarti sama apa di naskah Pagi Bening. Matahari. sebuah jalan Oh, kecil. iya, Matahari sebuah jalan kecil. Terus di semester 2 juga nggak salah saya langsung main TA. Kebetulan anak-anak yang lain belum main TA, saya diutus. Oh itu Naskahnya berat juga. pasti orang lain ngelihatnya aneh tuh Bang Hanif. Pasti aneh. Baru Pasti. sok-sokan lu main TA lu Enggak, baru. enggak tahu. Ya rasa segan itu juga ada sih, tapi yang bikin berat itu bukan persoalan itu, tapi persoalan naskahnya. Saya nggak paham ceritanya. Itu naskah apa Bang Hanif? Apa yang Anenkov siapa? Lupa Nanya saya. nang Esa. Bukan Anenkov. Stefan Les Oh, Les Justice. Justice. Sampai kamu ada. Dengan kamu. pengetahuan saya belum ada sama sekali saya memainkan naskah itu. Tapi kan sukses. Untuk aktor yang lain sukses. Untuk saya tidak. Di tahun berapa, Be? 2012 2012 ya 2012. 2012. Nonton. Les Justice saya jadi siapa Boris. yang Buria. Boria. Boris Anenkov. suara saya kecil. Lawan main saya Anggi Bule. Susan Sandru. Aduh, Abang Sandru. Itu waktu itu yang garap Mas Edi bukan? Itu ujian. ujian. Kan? Oh, ujian. ujian TA. Kak Mimin. Oh iya. Itu berkesan juga. Berkesannya maksudnya oh ternyata teater ini berakting ini harus dilatih, harus banyak pengetahuan untuk memerankannya gitu. Nah itu yang memotivasi saya untuk melatih. Berarti pada titik itu Bang Andip mulai punya kesadaran bahwasanya aktor itu harus diproses ya. Ya diproses. Berproses. Ya kan sebelum itu saya dimanjakan sutradara, kamu gini ya saya gitu. Gitu. Berarti Silakan sambil makan Oke. boleh. Kopi aja ya. roti bakar. Roti bakar. Berarti pas lanjut misalnya pas TA nih, nah ini pengen gue tanya dulu nih. Itu kan waktu proses TA, pas pemilihan naskah, itu apa aja sih naskah yang jadi pertimbangan Adit selain yang Where the Cross is Made ini? Apa aja naskah yang jadi pertimbangan yang pengen ini nih, pengen Pertimbangan apa aja gitu naskahnya? Pilihan nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Karena saya terbiasa dengan apa ya, bermain naskah-naskah Arifin. Saya membeli naskah-naskah Arifin. Terus ketika saya baca, ya agak berat. Bukan memerankannya saja, tapi menggarapnya juga berat menurut saya. Wah, ini susah juga. Terus ada dosen saya, Bang Pandu, nawarin naskah ini, Where the Cross is Made. Dia Oh ya kebetulan kalau nggak salah dia juga yang nerjemahin. Ya. kebetulan Bang Pandu yang terjemahan. Dia ada 2 terjemahan, kalau enggak Rendra yang terjemahan. Kalau Rendra itu pokoknya dikasih nama Darpo kalau nggak salah. Kalau ini tetap Darpo. Oh ini emang terjemahan terjemahan tetap asli dari Eugene O'Neill langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia tanpa penggantian nama dan lain-lain. Terus saya baca naskah yang dikasih Bang Pandu. Ketika saya baca, bla bla bla, entah kenapa saya merasa saya punya pengalaman apa yang dialami tokoh itu. Saya punya perasaan yang sama gitu. Apa yang dialami oleh Iya, tokoh bahkan kehidupan ayahnya dan adik saya juga gitu. Bahkan ada kemiripan. ada kemiripan. Pas saya baca klimaksnya, pas bagian pertengahan, saya menangis. Saya tidak sadar saya nangis. Kenapa saya nangis ya? Itu kesan awal pas baca naskah. Nangis Bang Andip. Ya, ini karena persoalan dekat Iya, dengan iya. diri saya sebenarnya. Pas kompre pun saya nangis kok. Nangisnya bukan karena ditekan penguji ya, tapi karena mengingat kenapa saya memilih naskah ini, terus saya menceritakan persoalan pribadi saya. Berarti pilihannya jatuh karena salah satunya ya mungkin karena ada kedekatan Secara secara emosional dan pengalaman-pengalaman apa yang dirasakan si tokoh yang dimainkan Nat. Itu ada berapa aktor naskah itu Bang Andip? Kalau nggak salah itu Isayah, Su, Nat, Dokter Higin, terus sama pembantu Dokter Higin. Berapa tuh? 5. 5. Ya, yang banyak bermain tuh 4.
Ya. Itu 2016 ya Bang ya. Ya, 2016. Tapi prosesnya udah dari 2015 15. awal. Oh. 2015. Pentasnya bukannya 2015? Pentas 2016. 16 awal-awal 2016 kalau Februari itu lupa saya. Kan soalnya dulu kan ikut prosesnya. Main. Kan digantiin. Waktu itu gua lagi ini. Iya, awalnya Bang Ajib banyak yang main jadi bapak saya kan. Entah Bang Ajib ini nggak mau peran jadi bapak-bapak. Jadi yang main berarti Bang Hanif, Bang Babe, Munajib. Ya. Awalnya. Oh, Satu semester kan proses 2 semester ya. Ya, proses 2 semester. Awalnya Babe, aku, oke. terus si Il, Si Il yang jadi adeknya. adiknya. Tuh Agi tetap. Terus Bang Ajib nggak hadir, tak kenapa nggak tahu waktu itu. Banyak Proses juga. juga. Ada dua, 3 sama Hanif. Bahkan naskah panjang juga sama Il. Ah. Terus terpaksa diganti Bang Ajib jadi bio. Terus udah pertengahan latihan, udah beberapa hafal, udah beberapa chemistry-nya udah lumayan dapat. Terus diganti juga si Il mundur. Entah kenapa nggak tahu, lupa. Oh iya. Oh dia ayahnya meninggal. Oh iya. Ya, saya merelakan. Terpaksa terhentilah proses itu mencari aktor baru yang menghafal dari awal lagi. Saya pilih Marsha. Akhirnya sampai akhirnya pentas dengan orang-orang itu. Ya, kalau boleh tahu naskah itu ceritanya gimana Bang Nip? Secara umum gitu. Ceritanya itu tentang seorang kapten kapal penangkap ikan paus. Bernamanya Isaiah Bartlett. Itu yang bapaknya. Yang terobsesi akan harta karun. Yang Si Bapak Sinat ini. Bapak Sinat ini yang terobsesi akan harta karun, yang hingga obsesi ini itu membuat dia gila. Terus Nat yang terlalu didoktrin dan dikekang oleh ayahnya tentang harta karun, tentang harus bekerja sebagai Kapten. awak kapal, Awak kapal. dididik dari kecil, bahkan dia diberhentikan dari sekolahnya, Harus ikut bapaknya. ke bapaknya sampai tangannya putus di laut. Sehingga itu membuat dia dendam. Sementara setelah itu dia ada harapan juga untuk dikasih warisan harta karun itu kepada Nat, di doktrin itu. Nat hidup dalam kebimbangan itu. Kalau di lakonnya dia bercerita awalnya itu, ini saya ceritain. Iya. Boleh. Betul, kawan-kawan juga mau tahu kan, Iya. tertarik Lebih memainkan. bagus dibaca sebenarnya. Iya. Tapi cobalah kalau saya ingat-ingat. Awalnya tuh dia Nat di tahun 1900 berapa? 1900. Ya betul kan? Iya, pas 1900. 1900 gitu. Kalau nggak salah tuh di Amerika, kalau nggak salah. Orang-orang latarnya. Anda juga orang Amerika kan? Ya, Anel juga orang Amerika. Jadi Nat masuk dengan seorang dokter dari rumah sakit jiwa dengan keinginan untuk membawa ayahnya pergi ke rumah sakit jiwa. Karena Nat sudah capek merawat ayahnya. Oh, Ada berarti akhirnya si bapaknya ini gara-gara obsesi ini jadi gila ya? Iya, bapaknya rumah itu dibikin dek seperti dek kapal, rumah kapal. Oh, jadi settingan seperti Oh, kapal itu ada. berarti bukan kapal, bukan Itu bukan asli kapal, Bang. itu rumah yang dibikin seperti dek kapal. Oh, gitu. Karena obsesi ayahnya. Jadi perbincangan Nas menjelaskan kenapa ayahnya bisa gila dan ini. Nas juga menjelaskan dulu 7 tahun yang lalu kepada dokter. Nat menjelaskan 7 tahun yang lalu ayahnya itu berangkat bersama awaknya, berangkat untuk mencarikan paus di perairan Hindia. Awalnya itu rencana keberangkatan itu 2 tahun, tapi ternyata kembali 4 tahun. Ternyata ada kejadian waktu itu badai besar, kapalnya karam dan dia terapung di atas koci. Koci itu yang Koci ya, kapal kecil yang buat itu ya. terombang-ambing berhari-hari di laut. Ada beberapa awaknya meninggal juga. Akhirnya dia terdampar di beberapa gugusan pulau di Samudra India, di perairan India. Pulau yang kering kerontang tanpa kehidupan di sana. Ada 7 orang yang selamat waktu itu. Nah, di 7 orang ini berhari-hari kelaparan, berhalusinasi, kehausan dan segalanya. Sisa
4 orang, mati 3. Mati 3. Ya, karena kata kabarnya, karena kata Isaiah Bartlett dan teman-temannya, yang mati itu saling memakan, kanibal. Oh. Saking berhalusinasinya gitu. Nah, tuh beberapa orang itu. Waktu beberapa hari di pulau itu, Isaiah Bartlett melihat sebuah kapal Melayu perahu dari kejauhan. Oh, dari pulau di Di mana pulau dia itu terdampar itu bisa melihat kapal Melayu perahu. Kalau di naskah itu kapal perang bajak laut. Nah, kapal bajak laut kalau nggak salah. Ada awaknya bernama Jimmy Kanaka menghampiri kapal itu. Nah, terus pas dihampiri, Jimmy Kanaka melihat 2 buah peti. Coba tebak apa petinya? harta karun. Akar kepercayaan juga ada pada diri Anda. Itu kata Nat Bartlett ke dokter. Saya percaya harta karun. Saya nggak jawab. Itu juga ada di naskah. Ada di naskah. Dokter juga menjawab hal yang Harta sama. karun. Hal yang sama. Kayaknya lu lebih cocok jadi dokter. Nah, jadi setelah dia menemukannya, tapi dia belum selamat. Yang orang yang menyelamatin kapal lain juga yang menyelamatkan ini belum ada. Berhari-hari kehausan, kelaparan, hampir mati mereka. Yang selamat itu 4 orang. Namanya Jimmy Kanaka, Silas Horn, Kate Woodson, sama Isaiah Bartlett, sang kapten Rayana. Bapak itu. Di antara halusinasi itu, Isaiah Bartlett sadar. Dia sadar harta karun ini harus diselamatkan. Terus lalu dia ngapain? Mencari harta karun. Bukan. Menguburnya. Menguburnya. Kalau dia membawanya dia nggak sanggup. Atau dibawanya nanti dibagi sama orang lain misalnya kalau yang menyelamatkan. Dia kubur lah, dia bikin peta pulau itu. Di pulau itu. Nah, baru ada nelayan Melayu datang dan menyelamatkan mereka sampai dia balik ke Amerika. Nah, terus beberapa bulan setelah itu dia ceritakan ini semua kepada Nat Bartlett Tentang kejadian itu. Dan dia katakan, aku menemukan harta karun dan kau adalah ahli warisnya. Kau akan dapat bagian dari situ. Nat tidak percaya. Terus Isaiah membawa ke teman-temannya yang tadi, Jimmy Kanaka, Silas, dan Kate. Terus Kate juga membilang hal sama. Memang benar ada harta karun. Nah, terus Nat jadi percaya. Nah, jadi dibikinlah kapal baru namanya Mary Ellen. Mary Ellen itu nama istrinya, Ibu Nat Bartlett. Ibu Nat. Nah, kebetulan mereka ingin mengambil harta karun itu karena udah dibikin petanya tadi kan untuk mengambil lagi. Tapi Isaiah tidak bisa. Karena Ibu Nat Mary Ellen itu sedang sakit keras waktu itu. Isaiah tidak bisa. Jadi yang berangkat itu awaknya Jimmy Kanaka, Kate sama Silas yang berangkat. Setelah keberangkat itu bertahun menunggu kabar, ternyata ada kejadian juga, kapal itu karam juga. Mary Ellen tuh karam juga, tidak sempat mengambil harta karun itu yang diharapkan Isaiah. Ternyata sudah karam dan itu diberitakan, ditemukan oleh kapal penangkap ikan juga, itu diberitakan ya mungkin di koran waktu itu kalau tahun-tahun segitu kan. Dan Isaiah mengetahuinya, Nat Bartlett juga mengetahuinya tentang kejadian itu. Wah, jadi down lah dia waktu itu. Sebenarnya dia masih bisa berpikir, tapi dia tetap percaya harta karun itu masih ada. Tapi yang membuat dia menjadi jatuh kegilaan, pas beberapa bulan setelah berita itu, istrinya meninggal. Jadi mungkin sedikit terkena mentalnya mungkin waktu itu, tertekan dia. Jadi jatuhlah dia dalam kegilaan tentang obsesi, dia harus mendapatkan harta karun itu. Nah, balik lagi ke Nat. Nat ini tokoh yang kalau round karakter, maksudnya yang dari awal dia karakter itu. Ayah ini tuh telah mendoktrin Nat. Ini warisanmu, ini bagianmu. Nat sudah percaya, bahkan ayahnya itu juga memberikan bukti semacam kalung yang ada permatanya, itu harta karun. Nat tambah percaya. Tapi setelah kejadian
kapal itu tenggelam, Mary Ellen, ibunya meninggal. Nat sudah capek karena doktrin ayahnya itu. Terus Nat keingat masa lalunya. Dia berhenti sekolah karena kekangan ayahnya, karena harus bekerja di laut. Karena menurut ayahnya ini pekerjaan turun-temurun, kakeknya juga penangkap ikan paus. Dia harus bekerja di laut, dia diberhentikan di sekolah. Padahal Nat sangat suka sekali pendidikan itu, dia sangat mencintainya waktu itu. Bahkan kalau di naskah itu pada saat dewasa dia membuat buku. Dikeluarkanlah dia dari sekolah, bekerja di laut sampai tangannya puntung. Jatuh di laut, terus diselamatkan ayahnya. Puntung tangannya, itu yang membuat trauma secara psikologis kepada dia, dan itu menjadi dendam kepada ayahnya karena merampas kebebasan dan harapan hidupnya gitu. Seperti itu yang dirasakan Nat. Terus setelah dewasa dengan harapan yang pupus sebagai seorang pelaut, tangannya puntung juga tidak bisa juga. Nat berkurung diri di rumah. Kalau bahasa anak sekarang tuh introvert. Anaknya introvert ternyata. Susah bersosial, memang di rumah saja membuat buku dan segala hal. Tapi Nat selalu dibayang-bayangi harapan akan harta karun. Berarti bayang-bayang yang diberikan ayah itu tekanan itu melekat di dirinya. Dia menjadi percaya. Tapi setelah ibunya meninggal dia nggak percaya. Udah muak aku, nggak bakal ada harta karun ini, nggak ada itu. Akhirnya dia memutuskan untuk mencampakkan ayahnya pergi dengan mengundang dokter itu. Berarti niatnya ngajak menyuruh ayahnya ke rumah sakit jiwa. Ya, biar lepas dari segala persoalan tentang ayahnya. Dia capek hidup seperti itu. Dia ingin hidup sendiri dengan kemauan sendiri, membuat buku tanpa ada gangguan pikiran-pikiran dan doktrin tentang harta karun dari ayahnya. Makanya dia campakkan ayahnya. Terus setelah dokter itu telah meminta data-data tentang ayahnya, dokter itu pergi untuk mengambil mobil ambulan. Terus adiknya masuk, Su mencurigai Nat, siapa yang datang? Dokter. Dia cuma memeriksa kesehatan ayah, tapi Su membaca Nat berbohong. Akhirnya terbongkar, Nat ingin membawa ayahnya ke rumah sakit jiwa, membuang ayahnya. Su nggak terima. Yang merawat mereka berdua itu Su. Oh, yang ngerawat mereka berdua itu adiknya ya? Adiknya dia sayang sekali kepada saya, kepada Nat. Dia merawat, tapi dia tidak terima ayahnya dibawa seperti itu. Jadi perdebatan sampai Nat bicara kedendamannya kepada ayahnya, kebenciannya kepada ayahnya, sampai membuat tangannya puntung seperti ini. Aku sudah tidak sanggup hidup seperti ini dengan dia, kata Nat. Sudah cukup bagiku, lebih baik kita pergi dari dia, kita jauhkan dia dari laut. Aku tidak ingin lagi bercerita tentang harta karun yang keparat itu misalnya. Itu bukan misalnya emang dia. Emang iya. Su tetap juga tidak terima. Sampai oke lah, kita bawa saja ayah hidup denganku dengan suami baruku Tom, seorang pelaut juga. Akankah kau sandingkan suami tampanmu dengan seorang yang buntung dan gila? Nat bicara seperti itu agar Su tidak ikut terbebani juga. Dia memikirkan itu. Dia merasa Nat itu berpikir kesalahan terbesar terletak pada ayahnya. Kehidupan mereka itu kehancuran rumah tangga atau kehidupan dia itu keluarga itu karena ayahnya. Makanya Nat tidak. Akhirnya akhirnya ayahnya itu turun dari atas dek. Tempat ayahnya ayah tidur dan beristirahat itu di atas. Turun. Nat takut. Kenapa Nat takut? Awalnya yang berani, awalnya yang penuh kebencian, tapi Nat takut ketika ayahnya berhadapan langsung dengan ayahnya. Iya, punya traumatik gitu. Punya traumatik yang sebenarnya kalau dilawan ayahnya juga tumbang juga sebenarnya, tapi takut. Ada tua. Entah kenapa mungkin ada traumatik atau tekanan yang dari dulu yang mengekang dia tidak bisa berbicara apapun. Terus Isaiah Bartolini bersorak, "Ahoy!" Seolah dia melihat sebuah kapal dari lautan mercusuar, lampunya merah gitu. Saulia berkata, "Itu Mary Ellen telah datang. Mary Ellen telah datang." Jimmy Kanaka Silason akan membawa harta. Harapan itu sudah ada.
Itu padahal dalam ini ya, dalam Ya, itu bayangan. halusinasi Oh, ayahnya yang Oh, gila. ya. Halusinasi. Yang lucunya, halusinasi itu juga dirasakan oleh Nat. Karena udah dari kecil itu di Berarti Sinak juga punya gangguan kejiwaan dong gangguan sekarang. kejiwaan secara tidak langsung karena doktrin ayahnya itu. Makan ya, makan. Iya, oke, Bang. Panjang sekali jadi sesak napas juga. Iya, kan memang kalau ketika kita nonton pertunjukan tuh ketika Bang Anip main gitu. Memang tokoh Nat itu kan memang menunjukkan ada sisi-sisi yang sebenarnya dia juga punya gangguan ya. Iya, gangguan secara Ya, psikologis. ya, gangguan kejiwaan yang cukup akut gitu. Iya. Ada adegan dia waktu itu Bang Anip Mukul tangan, tangan. Dia karena kebenciannya itu, bukan karena tangannya hanya pontong, tapi kebenciannya kepada ayahnya. Ayahnya yang buat tangannya pontong. Itu ada dialognya menarik. Setelah raut melampas tanganku dan ayahnya menyelamatkan dia. Justru itu yang sangat membuat Nat marah. Kenapa dia harus diselamatkan? Lebih baik dia mati. Begitu kebenciannya. Saking bencinya ya. Ya. Tapi di satu sisi saya merasa Nat itu juga mencintai ayahnya. Iya, iya. Ya momen-momen kegilaan tuh beberapa kali muncul kalau nggak salah. Iya. Apalagi ketika waktu itu kalau nonton ketika bapaknya yang berteriak itu Bang Nip. Iya. Itu kan kalau nggak salah Nat juga histeris ya. Histeris. Dengan berteriak juga kan. Berteriak juga karena terbawa halusinasi Iya. ayah seolah Nat juga melihat Mary Ellen datang. Terus Jimmy Kanaka membawa peti, Nat juga melihat. Padahal Su nggak melihat. Itu Nat terbawa arus halusinasi ayahnya. Sampai akhirnya dia mau pergi ke atas, Nat tidak dibolehkan karena tidak percaya sama bapaknya. Nat menangis, Nat tidak terima. Sampai akhirnya bapaknya mati dalam dek. Su melihat dokter datang, tapi setelah kegilaan itu, Ini nih. Nat juga terdapat peta harta karun dalam satu ayahnya waktu ayahnya mati. Nat ambil. Kita kan berpikir Nat sudah tidak ingin Sudah lagi tidak mempedulikan lagi percaya itu. lagi. Oh. Ternyata Nat masih ingin sekali. Absurd sekali. Memang belum bisa. Paling kan kita bisa berpikir setelah kematian si bapak, Ya, Sinak habis. bisa sadar dong. Ya, Nat bisa sadar. Tapi tetap Hidupnya lebih tentram tapi ternyata tetap sama. Punya obsesi yang sama. Karena dia jatuh ke dalam kegilaan juga. tapi Onel memang Iya, terkenal. ngeri ya. Dia memang. kan kita bertiga pernah memainkan naskah Onel Iya. semuanya. Wanda di tengah juga Onel. Mencintai. Onel. Kita juga pernah mainin ini Long Day Journey, Journey in the in the Night. Night. Itu semuanya kayaknya mungkin salah satu apa ya? Identifikasi dasar lah ya. Ya, bagaimana Onel meng-create apa ya? Karakternya. Karakter yang ada di dalam naskah dia itu kebanyakan memang rata-rata punya tekanan psikologis yang Ya. yang banyak banget tuh banyaknya gitu. Kalau kita pikir maksudnya manusia normal menghadapi tekanan yang kayak gitu tuh memang nggak akan apa. Iya, tidak Bisa akan bunuh sanggup, diri atau Bisa mungkin jadi. Dia judi mungkin gila, itu gitu. sisi ekspresionis. ya itu bisa dilihat sebagai sisi ekspresionisnya gitu. Tapi kalau dari sebanyak maksudnya banyak informasi yang Iya, iya. Anip dapat tentang Sinat itu. Lalu ketika apa ya Anip mencoba memerankannya, nah ini kan kadang kan pertanyaan biasa ditanyakan oleh orang banyak, gimana sih cara memerankan tokoh Sinat? Gitu? Saya tidak pernah memerankan tokoh Nat. Nah ini menarik. Saya Nah. tidak pernah. Nah, saya tidak pernah memerankan tokoh Nat. Saya tidak pernah. Saya cuma membawa keadaan yang dialami Nat ke diri saya, menyamakan itu. Jadi dialog-dialog yang saya keluarkan ini yang dialog saya bukan Nat Bartek. Keadaan-keadaan yang dialami Nat, saya cocokkan dengan keadaan saya samakan. Bukan saya menjadi Nat. Saya bukan menjadi Nat. berarti tetap menjadi Anip. Iya, tetap aneh manjib dengan dalam keadaan seperti itu. Apa yang Emosional emosional, seperti itu, ya. pikiran seperti itu, dan kegilaan-kegilaan seperti itu. Ya, saya tidak pernah mencoba menjadi tokoh atau karakter itu. Karena menurut saya berakting itu adalah mewujudkan sisi lahiriah kita. Oke. Bukan kita menjadi orang lain, bukan. Tapi tetap menjadi diri sendiri. Jadi justru kejujuran itu berada di sini kan karena
apa yang kita ucapkan, apa yang kita luapkan berasal dari diri kita, bukan dari Tapi bukankah karakter itu lain. berarti Saya seperti itu. Nat yang Bang Hanif ciptakan gitu? Ya, mungkin bisa bahasanya seperti agak orisinil natnya. Jadi ketika orang lain memainkannya mungkin tak mungkin sama. Jadi kan aktingnya nggak artifisial. Saya tidak membuat geraknya seperti itu atau dibikin-bikin dipola, bukan teatrikal. Tapi memang pure laku Batin fisik saya itu ya? memang yang saya padanya, tapi dalam kondisi yang dialami Nat itu saja. Tapi ketika itu kan ketika udah jadi ya, maksudnya ketika proses apa aja kira-kira yang ya apa ya trik-trik kali ya bahasanya ya untuk mendekati tokoh Nat ini, selain informasi-informasi yang kita dapat itu kan informasi-informasi yang mendukung kita apa ya memainkan tokoh Nat misalnya. Tapi ada nggak Anip punya cara tersendiri untuk Ya, treatment khusus lah? yang hanya Bang Hanif gitu. Nggak tahu sebenarnya bagaimana itu. Maksudnya kalau treatment khusus nggak ada. Pokoknya saya sederhana. Saya setiap baca naskah saya mencocokkan dengan diri saya, itu saja. Saya tidak berusaha mencari orang lain atau menjadi tokoh itu. Saya mencocokkan. Kalau cocok dengan saya akan mengembangkannya untuk observasi. Terus ada kata-kata, saya juga tertarik dengan Stanislavski. Oke. Mungkin saya tidak mengetahui seluruh sistemnya seperti apa, tapi ada kata-kata sederhana. Biarkan kebenaran itu menjadi nyata di atas panggung. Itu kata Stanislavski. Tapi tetap biarkan ia menjadi artistik. Ya. Biarkan ia mengangkat kita. Kita ubah peran ini menjadi sesuatu yang indah. Sederhana, lengkap, mulia, dan suci bagi penonton. Asik, itu kita pajang bulannya nanti. Sekali lagi. Dari slogan itu saya berpikir, ya Harusnya ini Stanis nih, Be. kayak Apa ini? Ini apa ini? Stay positif ini apa itu? Ini hidup kita minus juga. close the door ini. Itu kata lagi. Intinya kan Ya, sederhana, jujur, tulus kebenaran itu dalam muncul, berakting ya. itu. Kebenaran itu kita tidak menjadi orang lain dan segalanya seperti itu. Berarti itu Anip coba terapkan. Sederhananya ya, Seperti secara itu. sederhana seperti itu. Saya tipe orang pemalas juga. Kalau Stanislavski itu kan banyak juga sistemnya. Misalnya sebenarnya kita juga pemalas juga. saya pemalas tubuh ya, dan segalanya. Terus kalau ya pokoknya intinya dalam berperan, misalnya kata Grotowski kan ada dua hal standar untuk mengevaluasi sebuah pertunjukan. Ya. Yang pertama understanding, dapat dimengerti, dipahami. Terus yang kedua believable. Ya, Meyakinkan. meyakinkan. Kita Orang sebagai teryakinkan. penonton. Lo teryakinkan nggak? Teriakinkan. Teriak gua waktu itu. Waktu kelar ya. Masih berhasil berarti. Yo, Ya, intinya meyakinkan kalau kita Yang nggak meyakinkan itu ketika ada Ratu Pasaman. Enggak, karena itu kan persoalan teknis ya. Iya. Kan Ari angkatan saya kan juga bawain naskah itu, Bang Nip. dengan Ratu Pasaman juga. Kan. Jadi pas ujiannya itu kebetulan ada pesta di belakang gitu, belakang kampus. Aduh. Jadi, wow, teng. Padahal naskahnya sangat Iya. emosional sekali, dikasih lagu Gama itu mungkin Itu teknis ya, persoalan teknis yang mengganggu ya. mengganggu. Ya itu juga di luar kuasa. Iya, di luar kuasa Ari, nggak mungkin dia berhentikan orang nikah gitu. Orang lagi hajatan, kebetulan kita juga ujian. Gimana? Wajar kan main jadi bapaknya. Nggak mungkin lah. Gimana perasaanmu, Wak? Ya seperti itu. Kalau misalnya kayak tadi understanding, dimengerti, believable, meyakinkan. Kalau kita tarik dari segi pemeranannya, Stanislavski punya metodenya. Ya, menurutnya ada poin-poin sederhana. Misalnya ada 3 hal. Yang pertama, kita harus bermain untuk mencapai permainan menjadi hal yang wajar dan normal di atas panggung. Untuk mencapai hal yang wajar dan normal itu ada beberapa hal juga. Pertama, kita harus membebaskan fisik kita dari ketegangan-ketegangan yang tidak diperlukan. Berarti kita harus mengontrol otot-otot kita. Berarti relax ya. Relax. Nah, sementara otot saya keras sekali. Tapi kan itu menciptakan
kan karena tidak terbiasa dengan punya satu tangan. Iya. Kan Itu juga kan butuh latihan fisik juga Bang Nip. Pontong selama berapa jam pertunjukannya Bang Nip? Sejam setengah. jam lebih kalau nggak salah. Terus yang kedua untuk mencapai permainan yang wajar dan normal itu juga kita harus punya perhatian dan konsentrasi yang penuh gitu. Terus kita harus aktor harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan lawan mainnya sehingga itu menjadi komunikasi yang autentik. Ya. Ia benar-benar harus mengamati, menyimak apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan oleh lawan mainnya seperti kehidupan sehari-hari, seperti kita berdialog hari ini. Iya. Sampai ke taraf itu. Iya. Terus untuk menjadi wajar dan normal itu juga ada tambahnya kita harus meyakini kehidupan di atas panggung. Kita harus yakin itu seperti Realitas panggung. 4 poin itu itu dilatih untuk berperan wajar dan normal. Sementara saya tidak memiliki semua itu. Tapi Bang Andip ini memang tipe aktor yang rendah hati. tidak, saya banyak kekurangan sebenarnya. Masih banyak belajar. Terus yang kedua, ya tadi ada 3 ya. ada 3. Yang itu ABC-nya ABC. tuh. Yang pertama ada ABC-nya, relax. Yang kedua ini nggak ada ABC-nya. Yang kedua ini namanya itu psikofisikal. Oke, Jadi apa itu? setiap laku fisik pasti ada motif psikologinya. Psikologi. Ya. Maupun sebaliknya setiap laku psikologis Psikologi ada atau laku fisik. laku fisiknya. Jadi kita harus punya kesadaran itu. Terus yang ketiga, aktor harus mampu mewujudkan sesuatu yang organik atau lahiriah. Semacam misalnya ya laku-laku yang tumbuh dari ketidaksadaran. ya, Gitu. kayak potensi murni mungkin dalam diri aktor ya. Gitu. Nah itu mungkin beberapa hal itu menjadi pijakan saya untuk berproses waktu itu. Tapi saya lebih banyak berorientasi di wilayah-wilayah emosional dan itu. Wilayah kedekatan emosional. Komedi oke Bang Nip. Nggak tahu, nggak bisa aku menilai diri saya. Oke. Enggak, maksudnya Mau bermain komedi mau. nikmat. Nikmat. Tapi Ya. selama ini proses dengan sutradara komunikasi gimana itu? Kan soalnya kan persoalan standar selalu dialami setiap aktor kali ya. Perbedaan pandangan sutradara dengan aktor itu ada siasatnya gimana? Kalau saya punya tipe ya mengakali itu saja. Berusaha berdamai. Ya, menurut saya berdamai. Kadang-kadang kan beberapa hal yang diarahkan sutradara itu menurut kita kan ini logikanya nggak masuk kalau disuruh seperti ini. Ya menurut saya Sebenarnya kan ada ruang dialog sebenarnya. Kadang-kala ruang dialog itu yang juga hilang nggak ada ya. Makanya diakali. Saya iakan tapi saya lakukan. Contoh aktor yang baik. Enggak juga sih. Tapi kalau kita menemukan sutradara yang detail, yang serius, wah, itu Seru. Pernah? Pernah. Saya emang. Siapa menurut Bang Nip? Saya janganlah terlalu memuji nanti. Enggak, Nanti biar informasi aja. enggak. Ada lah beberapa sutradara seperti itu. Ini kayak Mas Edi. Saya Oke. Itu ya. Sepertinya perasaan dari dulu Mas Edi kita sebut terus ya. Sebut terus. Besok undang Mas Edi lah ke sini, Pak. kayak Bang Pandu juga kalau saya ya, jadi dia detail. sutradaranya, dia detail. Tapi kita harus bekerja keras. Ya. Nah, kalau soal-soal apa kalau bahasanya lah given circumstance untuk memberi Ya. isian-isian, motivasi. Keadaan terberi. Keadaan terberi itu. Itu proses berapa tahun, Bang Nip? Proses TA? 2 tahun. 2 tahun. Udah 2 semester, berapa tahun? 1 tahun. Intens Kurang. itu. Sempat terhenti karena Oh, iya. bergantian. Bergantian aktor. Saya dibimbing oleh Pak Henry JB. Itu sangat intens. Saya terima kasih juga Pak Henry waktu itu. Tamat dengan memuaskan dong. Memuaskan. Iya. Iya. Mungkin tidak memuaskan. Terus secara pikiran dan lain-lain dibantu Bang Pandu, pembimbing 2 saya. Seperti itulah kira-kira kehidupan. Tapi kira-kira kalau sebagai aktor ketika main gitu di pas ujiannya sukses apa enggak? Menurut Bang Nip? Ya menurut pandangan sendiri aja. Ini oke nih. Udah, Rasa- udah. Waduh, gimana sih menilai diri sendiri itu hal yang paling sulit menurut saya. Tapi Ya paling enggak parameternya puas atau enggak puas gitu Bang Nip. kalau puas ya puas.
puas atas Kalau sempurna pencarian. nggak mungkin dong Iya, sempurna gitu. atas pencarian selama ini. Ya intinya bagus atau tidak bagus, tapi Iya. saya ya tulus memainkannya itu saja. Iya. Kalau bagus dan tidak bagus itu ya wilayah sutradara sebenarnya mencari artistik dan kemungkinan-kemungkinan lain. Tapi yang intinya dari diri saya tulus. Tapi peranti-peranti yang wajib bagi aktor menurut saya diri saya belum cukup. Soalnya fisik, vokal itu tidak terlalu saya latih. Saya pemalas itu. Saya ingin rajin lagi. Ya, gitu. Makan Bang Nim, makan. Mungkin ya. Apalagi nih B. Tapi kan sekarang Bang Anip kan juga punya apa ya, komunitas Oh iya. yang Tapi sebelum itu, oke. Bang Anip ini kan selain aktor teater juga sering main film, nggak? Oh ya, sering. Sering. Ya kan? Yang bantu-bantu teman. Nggak main film yang skala nasional. Iya, maksudnya pengen tahu kan secara saya pribadi juga secara pengalaman juga nggak punya pengalaman gitu bermain di film gitu. Nah, Bang Anip yang setidaknya udah punya pengalaman beberapa tahun merasakan proses di teater dan merasakan proses di film gitu. Apa yang Bang Anip sampaikan atau pendekatan yang digunakan itu kira-kira ada perbedaan yang mendasar nggak? Perlakuan kita atas tokoh gitu paling nggak? Sebenarnya sama aja, pendekatan emosionalnya tetap sama, tapi artistik dalam frame dan juga panggung itu aja yang berbeda. Kalau kita kan kalau di film itu berbicara miss and shoot, kalau di teater berbicara miss and scene. Jadi kalau panggung pasti ada proses stilisasi sedikit, Ya. Pemesanannya. pembesaran. Tapi di film juga natural. Tapi secara pencarian acting, emosional itu sama. Nggak ada beda ya. Nggak ada beda. Menurut saya itu. Film terakhir? 3 perempuan ada kemarin itu, terus bantu anak kampus Billy ya. Ya beberapa lah. Enggak juga, Mary biasa saja. Luar biasa. Yang penting belajar semuanya. Ya intinya saya tidak memikirkan saya main film, main teater, tapi intinya saya mencintai dunia peran. Peran. Itu saja. Itu poinnya. Poinnya. Mau bagus atau jelek, serahlah saya mencintai. Makanya dilatih. Pokoknya jangan malas. Sebenarnya penjelasan saya terlalu malas. Waktu itu. Sampai sekarang Kirain waktu itu aja. otot ini kaku, konsentrasi ini kemana-mana. Itu kan faktor berbeda kalau konsentrasi kemana-mana. Kira-kira selama bermain pernah gagal nggak Bang Nip? Gagal dan merasa Pernah, sering itu. bikin malu gitu misalnya. Sering itu. Bahkan hampir seluruh kadang-kadang Apa kira-kira Bang Nip? Boleh nggak? enggak. Itu garapan orang. Ya nggak apa-apa, ceritakan aja. Iya, pokoknya saya nggak ceritakan orangnya, tapi menurut saya misalnya logika yang dipaksakan oleh sutradara misalnya seperti itu, saya nggak bisa menerima. Jadi saya nggak bermain dengan tulus. Gitu. Untuk mengakalinya pun susah, dia tahu. Karena Pernah orang nggak kacau. dalam kondisi kan lu juga aktor gitu ya. Dalam kondisi ketika di panggung itu kita mainnya malunya minta ampun gitu, tapi harus menyelesaikan pertunjukan. Pernah nggak? Pernah lah. Gua pernah. Kalau saya yang sulit memainkan peran-peran percintaan, Kenapa? Kurang romantis Bang Nip? nggak Atau tahu, kurang- nggak pede saja saya di bagian itu. Kenapa Be? Kalau babi iya dia romantis sekali nih, babi Romantis. ini kan. Sangat. Yang lu slow motion. Iya. Itu pertunjukan orang. Iya kan itu. Gue nanyanya apa perasaan lu. Iya, itu perasaannya lebih apa ya, waktu itu tugas. Ya masa orang nggak berpikir itu masalah bagi aktor gitu misalnya. Sangat Ketika dia masalah. berperan di panggung kan apa ya seperti yang dikatakan Bang Anip dituntut rileks, santai, tanpa beban karena kita harus bermain jujur dan segala macam. Ya kalau kondisi tertekan kan ada bersalah berarti. Iya, waktu itu apa ya? Tujuannya cuman ini sobat saya ini harus kelar.
apapun Nah, saya jabanin gitu. motif untuk menjadi aktor dan berperan itu harus dibereskan dulu, harus dibenerin dulu berarti. Seharusnya. Mungkin dong, karena segan bantu teman TA misalnya karena atau segala macam. Nah, kalau sekarang sih saya memilih Lebih selektif ya. Lebih selektif. jadi menurut peran-peran yang jauh dari saya nggak mau maksakan. Ya, kadang orang membacanya saya tipikes misalnya, ya itu tidak masalah. Tidak masalah. Nggak masalah. Lagi kita bisa nikmat. Lagi nikmat dan jujur, itu intinya tulus dan jujur, murni dari hati yang suci. Kadang-kadang itu justru penting kalau berpikir gitu. Karena apa? Tahu batas kan sebenarnya kan. Kita sebagai aktor juga tahu diri dan tahu batas. Iya, Gitu. benar. Ada hal-hal yang mungkin belum saatnya kita perankan gitu atau mungkin belum cocok atau nggak cocok gitu kan. Mengukur itu kan juga penting sebenarnya. Terus sama peran. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya. Apakah aktor itu punya kewajiban harus memerankan semua jenis karakter dan tokoh? Babi lah, bagus. Apakah kita diberi kewajiban itu gitu atau gimana? Nah, ini pertanyaan yang jarang-jarang ditanyakan. Ya kalau itu misalnya dipandang sebagai suatu tantangan ya, maksudnya saya belum pernah kira-kira dengan karakter tokoh seperti ini, belum pernah. Mungkin itu bisa dijawab sebagai iya gitu. Tapi kan kadang-kadang yang membuat celakanya sebenarnya bukan keinginan kita untuk memainkan tokoh atau enggak gitu. Lebih kepada menganggap tokoh ini ini udah. Jadi karena apa ya? Bukan karena kita memilih-milih naskah ini atau yang lain, tapi karena kita lebih sering melihat lebih keenggan kali ya, males, udah gitu. Jadi kebanyakan ya seperti itulah kalau Oke. Itu jawabannya. intermezzo aja pertanyaannya. Pertanyaannya. Balai apa kabar Bang Rip? Alhamdulillah masih proses lanjut. Jadi Bahagia. buat yang belum tahu Bang Anip ini juga salah satu founder. Iya, bisa dibilang founder dong. Pendiri dong. Pendiri Teater Balai Bukit Tinggi. Iya. Itu Teater Balai Bukit Tinggi atau Teater Balai Padang Panjang sih sebenarnya Bang? Kalau secara administratif itu Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Tapi kalau Embrionya lahir di situ. ambilnya lahir di situ. Tapi produksinya banyak di Tahun? Padang Panjang. Itu tahun 2018 tuh. Oh, 18. Sebelum corona itu. Sebelum bulan. Sebelum corona. Bahkan pas corona kita bikin pementasan, untung saja tidak tertangkap. Karena melanggar. Karena apa? Kerinduan kita bermain teater. Kalau produksi terdekat yang proses teater balai sekarang apa? Itu naskah Biduk Berkeping karya Edi Suisno. Ide cerita Fitri Noveri. Itu sekarang lagi diproses. Dalam proses. Kira-kira Mentas di mana Bang? gimana? Nah, Rencananya akhir Maret ini ternyata udah masuk puasa, nggak mungkin kita memaksakan mentas di bulan puasa, itu menurut saya nggak bagus. Secara energinya. Karena kita harus kita fokus puasa, berpuasa. kita Masa puasa dipaksa Abang latihan? puasa kan? Enggak. Jadi Puasa, kita harus puasa. fokus puasa. puasa. Teater itu apa itu? Penting puasa. Nah, Oh, apa lagi? belum gua mau nanya dulu. Masih ada? Masih ada satu lagi nih. Cepat aja bener. Wah, aja. Udah bosan nih. Udah lama sekali ya. Pertanyaan inilah terakhir. Apa yang Anip dapatkan dari tokoh Nat? Ya, Maksudnya didapatkannya apa? Kira-kira ada pengalaman baru sebagai aktor ketika memainkan tokoh Nat? Selain informasi yang kita dapatkan tadi, kira-kira ada nggak? Ternyata seperti ini gitu. Secara psikologis saya mendapatkannya. Ah, Jadi mungkin ikut gangguan kejiwaan enggak kan Bang? iya, sempat Sempat aja. saya mengalaminya karena gangguan itu secara persoalan pribadi saya juga mengalaminya. Jadi ketika saya memerankan tokoh Nat, itu tambah dipertajam gangguan itu. berarti sempat nempel beberapa lama ya? Nempel berapa lama? Apa efek-efeknya Bang Anip? Kadang saya bicara sendiri, meledak-ledak, anak-anak marah. Gua berhenti jadi aktor. Iya, itu perasaan yang saya rasakan jujur saja karena Ya karena persoalan aktor kan sebenarnya. Iya. persoalan pribadi dan persoalan Nat itu mempertajam itu.
persoalan saya. Menurut saya yang nggak mungkin saya ceritain ya Ya, berat juga, pedih juga, Iya. dipertajam oleh Dengan Ya kan apa? datangnya Nat ini. Di literaturnya sanes kan juga jadi persoalan sebenarnya Ya. itu kan. Ya, ada apa? Pasca pertunjukannya itu ada histeria kadang-kadang Ya, kalau kita terlampau apa? mendalaminya. Mendalami tokohnya gitu. Terus gimana cara Bang Nip Masih ada nih. Masih. Tadi udah bosan. Oke, makin. Atau masih sampai sekarang? Yang mana? Oh enggak. cara keluar. Ya, cara keluarnya punya treatment nggak gitu? Ini Cara keluar soalnya ada dari yang susah keluar nih dari sini. Oh, Ada beberapa banyak. teman-teman kita yang susah Oh, keluar iya. dari Mengalami kegilaan sampai mengalami sekarang. kegilaan sampai sekarang. Iya, buka lembaran baru aja dengan naskah lain. Terus aja. Berarti selama menunggu naskah baru gila. Gila. Jadi kepikiran dengan itu. Mungkin kata Asnanis lah, Iya, Sanis. histeria. Iya. Jadi ada efek-efek yang membuat Sanis pada akhirnya merevisi metode dia gitu. Yang apa emotional memory itu kan juga memunculkan efek-efek yang negatif untuk aktor gitu. Iya. Nah, ada histeria, depresi dan segala macam. Seperti itu lah. Oke, kayaknya Udah hampir sejam nih. Udah sesak napasnya. mulai jam. Jadi kode-kode sama Bapak Sutradara. Itu dulu perbincangan kita. Terima kasih banyak Bang Nip Ya, Thank you, sudah Wanda, Bang berbagi Najib. pengalaman yang sangat seru. Semoga aktor ID sukses. Iya. Banyak Oh ya, subscribe. mungkin sedikit informasi di podcast Aktor Dia kita agak apa? Ada perluasan Ya, materi wilayah. gitu, perluasan wilayah. Jadi rencananya kita nggak bahas teater dan acting aja Bang. Oh, Nip. bagus itu. Sesekali bahas Jimmy Bulldog misalnya, Benpang itu ya. Benpang mana ya Pak Jimmy Bulldog ya? Enggak, maksudnya sesekali bahas musik atau siapa misalnya atau Basis ID. pokoknya ya? dalam dunia, Vokalis ID ya. pokoknya masih dalam seputar Kesenian. seni dan budaya. Ya. Ah, bagus. Jadi agak luas lah. Oke, ada yang pengen disampaikan lagi, Be? Kira-kira cukup. Cukup, Bang Nip. Cukup dah. Thank you banyak-banyak, Bang Oke, Nip. Wanda, Bang Ajib. Ya, thank you Nip. Kita tutup Semuanya. podcastnya. Sampai jumpa di podcast Aktor Dia di yang berikutnya. Aduh, Bang, belepotan. See you.